Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast MTS Negeri 7 Kediri Bisa Berprestasi Inspiratif Sinergi Akhlakul Karimah. Halo Sobat Marsanetu yang berada di rumah. Hari ini kita sudah masuk pada episode 6 pada podcast MTS Negeri 7 Kediri Bisa Media Informasi, Komunikasi, dan Aktualisasi. Tentunya masih dengan ngobrol penuh informasi yang tentunya menginspirasi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi, yaitu Bapak Kepala MTS Negeri 7 Kediri, Bapak Abbas Sofan. Boleh disapa Bapak untuk teman-teman yang berada di rumah. Terima kasih Mas Edi. Halo semuanya, sahabat Mas itu. Gimana kabarnya semuanya? Assalamualaikum. Oke, hari ini kita sudah kedatangan Bapak Kepala Madrasah yang akan kita kulik sisi lain dari Bapak Abbas ini yang tentunya sudah membawa MTS Negeri 7 Kediri menuju inovasi-inovasi terbarunya. Ya, hari ini Pak Abbas akan menceritakan sisi lain yang mungkin belum banyak diketahui oleh sobat-sobat Masen itu yang tentunya nanti sangat menginspirasi untuk dijadikan bahan inspirasi-inspirasi untuk kedepannya. Begitu Pak G. Oke, siap Mas Edi. Oke Bapak, ini kan Pak Abbas ini salah satu kepala madrasah yang sudah sukses Bapak nggih memajukan MTS Negeri 7 Kediri baik di bidang inovasi dan lain sebagainya. Kami pengen tahu mungkin pertama kali Pak Abbas terjun ke dunia pendidikan ini Bapak sampai akhirnya menjadi kepala MTS Negeri 7 Kediri, boleh diceritakan kepada teman-teman yang berada di rumah supaya bisa menjadi inspirasi mungkin Bapak. Oke, siap Mas Edi. Jadi terima kasih. Ini saya ceritakan mulai dari saya lulus kuliah dulu nih. Jadi saya lulus kuliah itu tahun 2004. Nah, tahun 2004 akhir itu September saya wisuda. Kemudian ketika setelah saya wisuda itu ada pendaftaran CPNS tahun 2004 itu. 2004. Kemudian ketika itu Oktober itu pendaftaran, November saya mencoba ikut gitu ya, mendaftarkan diri, kemudian November ujian seperti itu, dan akhirnya pada bulan Desember itu diumumkan. Jadi saya barusan lulus itu saya alhamdulillah saya langsung keterima sebagai CPNS di Kementerian Agama. Seperti itu Mas Endi. Dari situ saya langsung ditempatkan di MTSN Puncu Kediri, yang sekarang MTSN 6 Kediri, dan mulai tahun 2025 itu saya bekerja di sana, saya mengabdi di sana, di mana di sana itu awalnya saya mengabdi karena saya senang berkegiatan, akhirnya beberapa tugas diberikan kepada saya. Salah satunya mulai tahun 2006 itu saya ditunjuk sebagai pembina pramuka di sana. Dan dalam proses jadi pembina pramuka itu, alhamdulillah mulai dari 2006 itu saya mencoba melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Saya memang sedikit punya pengalaman kepramukaan itu ketika saya masih sekolah dulu di MTS. Di MA saya agak off karena saya aktif di OSIS. Nah, tapi dari situ saya sudah punya pengalaman dan itu saya kembangkan, dan mulai tahun 2006 itu alhamdulillah pramuka di MTSN Puncu atau biasa disebut Marsapang ini alhamdulillah berprestasi dengan berbagai macam perjuangan, dengan berbagai macam usaha. Alhamdulillah 2026 itu kita mewakili Kabupaten Kediri ke tingkat provinsi, belum dapat prestasi. Kemudian tahun-tahun berikutnya 2010 kita juga mewakili ke provinsi lagi. Kemudian kita di tahun 2017 ini alhamdulillah mewakili provinsi Jawa Timur untuk ke tingkat nasional pramukanya. Itu di lomba tingkat namanya. Itu lomba tingkat yang seleksinya mulai dari tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten, provinsi, sampai di tingkat nasional itu LT5, dan disitulah sebuah prestasi nasional yang pertama kali dicetak di pramuka MTS 6 Kediri atau Marsapang, dan alhamdulillah dari situ prestasi-prestasi berikutnya muncul. Prestasi-prestasi berikutnya kita terus menggali prestasi, dan
selama tahun 2010 sampai tahun 2019 itu kita menjuarai ini, Mas. Jadi sebuah ajang yang dilaksanakan oleh SMA 3 Blitar ini, event se-Jawa Timur, dan pesertanya memang banyak dan kegiatannya keren-keren. Itu kita Pramuka untuk berinovasi di situ, dan kita 9 tahun berturut-turut kita juara umum sampai kita akhirnya tidak diperbolehkan ikut kegiatan itu, seperti itu. Yang dari situ selain prestasi itu ada juga prestasi di tingkat nasional juga. Kita ke Padang Panjang, Sumatera Barat ya, Padang Panjang. Iya, Sumatera Barat di daerah sana Pak. Sumatera Pak. Daerah Sumatera itu kita juga juara. Kemudian kita tahun 2016 dulu kita ke Ambon, Mas Andi. Kita mewakili Kemenak Provinsi Jawa Timur untuk perkemahan Pramuka Madrasah Nasional di Ambon, dan alhamdulillah kita juga juara di sana. Kemudian itu di Padang. Kemudian masih banyak lagi prestasi-prestasi yang lain, dan dari situ alhamdulillah tugas-tugas yang lain selalu berdatangan ke saya, dan saya juga menjawabnya dengan sebaik-baiknya. Dan dari situ akhirnya saya sebagai guru mencoba tantangan baru ini, membuat sebuah tulisan atau menulis seperti itu, karena itu salah satu hobi saya, Mas Edi. Itu saya mencoba untuk ikut kegiatan lomba-lomba guru. Lomba-lomba guru tahun 2017 saya menjadi juara 3 di tingkat provinsi. Kemudian saya ikut lagi tahun 2018. Tahun 2019 saya tahun 2018 mau ikut tapi nggak jadi. Tahun 2019 saya ikut juara 2 Provinsi Jawa Timur, dan pada tahun 2021 alhamdulillah saya juara 1 tingkat nasional untuk kategori guru MTS, seperti itu. Dan dari situlah alhamdulillah mungkin atasan melihat bagaimana kiprah saya, mungkin gitu Mas Andi, dan akhirnya tahun 2022 saya dilantik menjadi kepala madrasah, dan tugas pertama saya di MTSN 7 Kediri ini sampai di titik sekarang ini, seperti itu Mas Andi. Oke, kalau saya tangkap Bapak intinya Pak Abbas ini adalah beliau sosok yang suka sekali dengan kegiatan dan tantangan Bapak. Ya, selalu sekali mencoba tantangan-tantangan baru, dan kayaknya lebih penasaran dan kepo tentang tantangan-tantangan yang ingin dicapai gitu Pak. Jadi kalau ada tantangan bukan kita menghindar, malah kita langsung mencoba bagaimana bisa menuntaskan tantangan itu. Oke, tadi juga saya sedikit kulik dari Pak Abbas suka menulis Bapak menulis di dunia buku dan sebagainya. Mungkin ada nggak kegiatan dari Pak Abbas sendiri yang di luar di dunia pendidikan yang mungkin sekarang menjadi kegiatan yang kegiatan yang akhirnya menjadi istilahnya pendukung Pak Abbas untuk menjadi sosok yang sekarang mungkin Pak? Ya itu benar, salah satu hobi saya adalah menulis. Jadi alhamdulillah sampai detik ini saya sudah punya 5 buku ber-ISBN, dan salah satunya ada cerita kesusahan saya. Karya saya pertama itu tentang kesusahan saya dalam membina pramuka di MTSN 6 Kediri atau MTSN Bunyu atau Mansabang itu. Nah, ada beberapa karya lagi di bidang saya kan sebenarnya guru biologi, Pak. Ya. Itu jadi ada juga buku tentang kebiologian seperti itu, dan selain itu saya juga sering juga menulis artikel atau semacam karya ilmiah, dan dari situ ini memang salah satu istilahnya sebuah hobi yang ini sangat mendukung saya untuk istilahnya untuk sukses di karir saya juga, seperti itu. Dan dengan kita suka menulis, dengan saya suka menulis ini membantu saya juga dalam saya meraih kepangkatan di kepegawaian. Seperti di usia saya yang sekarang, alhamdulillah saya itu sudah 4B sekarang, dan ini mau tahun depan mau menuju ke 4C. Oke, keren sekali ya teman-teman Sobat Marsaneto yang berada di rumah. Jadi dari semangatnya Pak Abbas ini, lalu inovasi-inovasinya tadi saya katakan, dan mencoba hal-hal baru itu patut dicontoh ya. Jadi nanti kedepannya bisa mencontoh. Kalau Pak Abbas aja bisa, mungkin generasi-generasi muda pasti juga bisa gitu ya. Oke, Bapak mungkin ada nggak sosok yang menginspirasi Pak Abbas sendiri sampai bisa menjadi
di titik ini gitu Pak, yang menginspirasi Pak Abbas sendiri sehingga Pak Abbas menjadi lebih termotivasi, bersemangat untuk menjadi di titik ini? Oke. Kalau sosok utama inspirasi saya adalah orang tua saya, terutama ibu saya, di mana ibu saya ini adalah juga seorang guru, Pak Endi. Dulu juga beliau sudah meninggal sekarang, tahun 2013 meninggal, tapi beliau masih meninggalkan pesan di pikiran dan hati saya bagaimana kita dalam bekerja itu harus niatnya adalah mengabdi seperti itu. Dari situlah yang membawa saya sampai di titik ini, karena ibu saya itu benar-benar menekankan kepada kita itu harus apa ya bahasanya, tidak boleh apa itu angelan, kalau bahasanya tidak boleh nopo ya, harus entengan ke orang lain itu. Angelan dadi uang itu, angelan dadi uang itu akan dingel-ngel orang juga gitu. Makanya saya memang tipenya seperti ini. Saya itu persis dengan ibu saya, Pak. Saya orangnya SKSD ya, Pak ini ya. Saya rame orangnya. Ya seperti ini saya gitu. Mungkin Mas Andi tahu bagaimana modelnya saya. Ini model saya ini adalah model ibu saya seperti itu. Jadi beliau adalah sosok yang benar-benar menginspirasi saya, dan terus sampai kapanpun beliau ada di hati dan pikiran saya. Itu. Oke, jadi sosok menginspirasinya adalah seorang ibu dari Pak Abbas itu sendiri. Jadi memang ibu itu memang perannya sangat penting Bapak untuk mensupport kita. Oke, Bapak untuk prestasi sendiri dari Pak Abbas sendiri tadi sudah dikatakan di bidang pramuka itu sudah sangat banyak sekali, di dunia pendidikan juga sangat banyak sekali. Kemarin juga mungkin tahun 2000 berapa? 2022 atau 2023 Bapak kalau nggak salah Pak Abbas bukan dinyatakan ya sebagai dinobatkan sebagai kepala madrasah yang menggerakkan bidang literasi di madrasah. Itu ceritanya bagaimana Bapak? Kok bisa sampai dinobatkan menjadi kepala madrasah yang mendorong dunia literasi? Oke. Terima kasih Mas Andi. Jadi saya 2 tahun berturut-turut saya dinobatkan sebagai kepala madrasah. Yang pertama kepala madrasah penggerak literasi itu tahun 2023, kemudian tahun 2024 itu saya dinobatkan sebagai kepala madrasah pelopor penggerak literasi nasional sebagai tingkat nasional, di mana ini adalah salah satu wujud bagaimana saya mengembangkan tugas saya atau bertanggung jawab terhadap tugas saya, di mana di MTSN 7 Kediri ini kan memang sudah lama sebagai madrasah literasi seperti itu. Dan ini apa yang ada di MTS ini saya lanjutkan dan saya kembangkan lebih lanjut seperti itu. Sehingga di situ ternyata sama salah satu lembaga itu saya juga mungkin diamati dan dinilai bahwa saya mendapatkan penghargaan itu kurang lebih 2 tahun berturut-turut. Dan tahun 2023 juga saya itu mendapatkan award itu dari Radar Kediri, di mana saya itu sebagai kepala madrasah. Jadi inspirasi saya menjadi kepala madrasah itu. Jadi saya menjadi kepala madrasah itu karena prestasi seperti itu. Bahasanya lupa saya Mas tadi. Dalam bahasa Inggris masalahnya. Lupa saya. Jadi sebuah penghargaan yang diberikan oleh Radar Kediri tahun 2023. Di situ saya sebagai pimpinan yang menginspirasi karena fondasi untuk pengangkatannya sebagai guru berprestasi. Itu diantara prestasi saya. Oke, jadi pengembangan di bidang literasinya juga memang Pak Abbas juga memang suka ya dengan bidang itu, sehingga juga mensupport untuk mendapatkan penghargaan tersebut Bapak. Untuk yang terakhir Bapak, mungkin kesan dan pesan untuk Bapak Ibu guru, keluarga besar MTS Negeri 7 Kediri dan seluruh siswa-siswi Sobat Marsanetu yang berada di rumah, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan, monggo bisa disampaikan Bapak. Terima kasih Mandi. Terima kasih Mas Didi pada kesempatan kali ini. Ada kesan mendalam bagi saya selama saya di MTSN 7 Kediri. MTSN 7 Kediri adalah madrasah yang kekeluargaan, madrasah yang kompak, madrasah yang enak, madrasah yang indah, pokoknya keren MTSN 7 Kediri. Dan dia ada madrasah yang sesejuk MTSN 7 Kediri, insya Allah seperti itu. Dan kita memang benar-benar pantas menyandang sebagai madrasah adiwiyata sampai tingkat mandiri. Dan untuk kesan-kesannya, untuk pesannya kepada seluruh keluarga besar MTSN 7 Kediri, baik Bapak Ibu guru, staf, siswa-siswa dan semuanya, mari
kita terus jaga madrasah kita tercinta ini. Kita jaga kebersihannya, kita jaga kejayaannya, kita kembangkan terus madrasahnya. Marilah kita terus berinovasi, karena inovasi-inovasi yang dari MTSN 7 Kediri ini kalau tidak kerjasama kita semuanya, kalau tidak atas kekompakan kita semuanya, tidak akan pernah terbentuk. Saya sebagai kepala madrasah hanya sebagai pengendali. Dan untuk apa istilahnya ini yang menjalankan atau yang mengeksekusi ini adalah kita semuanya. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita jaga MTSN 7 Kediri. Insya Allah MTSN 7 Kediri kedepannya akan terus berjaya dan terus berprestasi. Dan pasti kita bisa mewujudkan MTSN 7 Kediri bisa berprestasi, inspiratif, sinergi, akhlakul karimah. Oke, Bapak itu kesan dan pesan. Tapi yang paling terakhir lagi Pak Abbas. Iya. Ini yang mungkin anak-anak juga kepo. Harapan dan mungkin program-program yang mungkin akan ada mau di launching mungkin di MTS Negeri 7 Kediri, ada nggak Pak kira-kira yang bisa di spill gitu kira-kira? Kalau program baru rahasia dong. Jadi ada beberapa program ke depannya untuk MTSN 7 Kediri, tapi tunggu aja tanggal mainnya buat semuanya kepo sehingga nanti benar-benar menjadi surprise. Saya yakin MTSN 7 Kediri pasti akan selalu ada inovasi ke depannya. Terima kasih. Oke, siap Bapak. Oke, sahabat Masana itu yang berada di rumah, hal penting yang bisa kita petik dari Pak Abbas sendiri, sosok yang sangat inspiratif sekali untuk MTS Negeri 7 Kediri dan mungkin seluruh orang yang berada di sekitarnya dan mungkin mengenal sosok beliau ya. Yang kita dapat adalah beliau adalah sosok yang sangat tangguh, sangat suka dengan tantangan dan intinya adalah orang yang sangat humble sekali. Yang itu perlu kita contoh, kita mungkin bisa implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu untuk episode 6 kali ini. Terima kasih untuk Sobat Masana yang berada di rumah. Nantikan lagi diskusi di podcast kita di episode 7. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTS Negeri 7 Kediri bisa berprestasi, inspiratif, sinergi, akhlakul karimah.